Hai, selamat datang kembali. Yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah mengenai sesuatu yang disebut dengan CSS pseudo class ya. Jadi pseudo class ini kalau misalkan kita lihat dari definisinya katanya begini. Pseudo class adalah sebuah kelas semu ya yang dimiliki oleh sebuah elemen HTML yang nantinya membuat kita dapat mendefinisikan style pada elemen tadi ya. Tapi pada keadaan tertentu dari elemen tersebut ya. Kenapa disebut kelas semu? Karena sebetulnya kelasnya ada ya, cuman dia hanya aktif ketika keadaan tertentu aja ya. Nanti contohnya kita lihat langsung deh ya. Pseudo class ini terbagi menjadi beberapa tipe ya. Tipe yang pertama itu yang ini, pseudo class ya, kalian bisa lihat pseudo class yang berhubungan dengan link. Yang mungkin kalian pernah melihat sebuah link, begitu kalian bikin misalkan href apa gitu ya, nah otomatis warnanya kan beda dengan warna lainnya, warnanya biru sendiri ya. Terus mungkin kalian pernah merhatikan kalau misalkan kalian sudah pernah ngeklik linknya tuh warnanya berubah, nggak biru lagi tapi jadi ungu misalnya ya. Nah itu gara-gara pseudo class ini. Jadi ada 4 ya. Yang pertama itu link. Ini keadaan default aja, jadi linknya nggak kalian apa-apain, nggak diklik atau nggak di hover, itu warnanya default aja atau biru gitu ya defaultnya. Terus yang kedua ada hover. Kelas ini atau pseudo class ini aktif ketika kalian sorot elemennya menggunakan mouse atau kalian mouse over. Kalian tempatkan mouse-nya di atas elemennya lalu stylenya aktif. Yang ketiga ada aktif, nah itu ketika kalian klik ya, mau pakai mouse diklik, mau pakai trackpad diklik, yaitu adalah keadaannya aktif. Dan yang terakhir visited, ini ketika linknya sudah pernah kalian kunjungi sebelumnya ya. Itu yang tadi saya bilang warnanya defaultnya berubah jadi ungu ya. Kita lihat contohnya ini ya. Seperti biasa saya sudah buatkan kode pen, isinya begini aja sederhana. Jadi ada satu buah link di luar seperti ini. Saya beri kelas hello, tulisannya hello world, hasilnya kalian bisa lihat sebelah kanan. Lalu ada UL yang berisi 10 buah link ya, dan yang terakhir ada 2 buah paragraf ya. Nanti untuk yang UL dan paragrafnya abaikan dulu aja, kita akan lihat untuk yang pertama dulu, yang hello ini ya. Ya coba kalian lihat di sebelah kanan, ini warna defaultnya, kita belum kasih CSS apapun, warna defaultnya adalah biru terang ya. Tapi ketika kalian klik, lihat yang terjadi ya. Ini saya arahkan mouse-nya di sini, lalu saya klik dan saya tahan. Lihat warnanya berubah menjadi merah terang ya. Nah ini keadaan aktif itu dijalankan ya. Lalu ketika saya lepas mouse ini masih saya tekan. Ketika saya lepas mouse-nya, kalian bisa lihat warnanya semua berubah menjadi ungu. Nggak hanya yang pertamanya. Kenapa? Ya karena semuanya mengarah ke tempat yang sama ya, yaitu crash. Jadi tidak mengarah kemana-mana sebetulnya ya. Jadi semua link ini mengarah ke href yang sama. Jadi ketika saya klik semuanya sudah pernah dikunjungi ya. Jadi seperti itu. Bisa refresh dulu supaya linknya kembali lagi menjadi warna biru. Sekarang kita akan coba kasih style. Yang pertama kita bisa kasih style link ya. Jadi saya panggil dulu kelasnya hello, lalu saya kasih titik 2 link ya. Cara menjalankan pseudo class tuh kasih titik 2 lalu pseudo classnya apa. Kita kasih color misalnya orange, nah maka warnanya berubah jadi orange. Jadi sebetulnya kalau nggak kalian kasih link juga sama aja ya. Di keadaan default itu kalau kalian bisa kasih titik 2 link atau tidak. Titik 2 link ini akan bekerja ketika elemennya link atau A ya. Oke, itu yang pertama, warnanya orange. Sekarang ketika yang kedua adalah keadaan hover. Kalian tulis ulang elemennya hello, lalu titik 2 hover. Misalnya saya mau ganti tulisannya jadi Arial, lalu ukurannya saya perbesar gitu ya. Kalau kalian lihat tidak terjadi apa-apa karena saya simpannya di kelas semu hover atau pseudo class hover. Jadi ini akan dipanggil ketika saya arahkan mouse-nya ke sini. Ya, kalian bisa lihat
ukurannya jadi tambah besar, fontnya berubah jadi Arial ya. Atau kalau warnanya mau diganti juga boleh, kita kasih aja color green gitu ya. Jadi sekarang warnanya betul-betul berubah, warnanya berubah, hurufnya berubah, ukurannya berubah ya. Yang ketiga tuh kita bisa kasih hello aktif. Nah, ini ketika kalian klik atau linknya aktif. Misalnya buat dia miring, font style italic. Sekarang kita lihat di hover jadi besar, warna hijau, diklik jadi cetak miring ya. Sekarang kita coba untuk yang visited, kita ganti hello visited, kita ganti warnanya jadi merah. Kalian bisa lihat sekarang warnanya berubah jadi merah karena saya sudah pernah mengunjungi link ini. Oke, itu tadi bagaimana cara menggunakan pseudo class tipe yang pertama, yaitu tipe yang aktif berdasarkan link ya, yang berhubungan dengan link. Sekarang pseudo class yang kedua. Nah, ini pseudo class yang kedua. Nah, ini cukup menarik karena ini rasanya baru ada di CSS 3 ya. Jadi ini berhubungan dengan posisi atau urutan dari elemen ya. Ada yang first child, lalu ada last child, lalu ada nth child ya, nth child atau child ke n. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ini hanya akan aktif ketika elemennya merupakan child dari elemen lain ya. Jadi kita lihat the first child, last child, dan nth child. Nah, ini hanya akan aktif ketika elemennya merupakan child dari elemen yang lain. Contohnya yang ini, saya punya UL, di dalamnya ada LI. Nah, jadi saya bisa bilang LI ini adalah child dari UL ya. Jadi UL ini orang tuanya, LI ini adalah anaknya. Jadi kalau saya tanya ada berapa anak dari UL, anaknya ada 10 ya, jadi anaknya ada 10. Nah, A ini merupakan anak dari LI. Jadi kalau saya tanya ada berapa anak dari LI, harusnya jawabannya 1 ya, karena ini tiap-tiap LI hanya punya 1 anak. Sedangkan UL anaknya ada 10. Nah, itu kalian harus paham dulu konsep parent child seperti itu, karena ini akan kepake sampai nanti kalian belajar JavaScript ya. Oke, lepas dari itu kita coba langsung. Jadi ini saya tulisnya begini. Kalau saya tulis LI ya, lalu saya tulis first child gitu ya. Jadi CSS tolong carikan saya LI tapi yang merupakan anak pertama, lalu A di dalamnya kita ganti warnanya jadi hijau. Nah, maka link yang pertama akan hijau ya. Kalau saya tidak mau menggunakan A, maka tidak akan berubah ya, karena yang harusnya berubah adalah A ya. Jadi ini bacanya sekali lagi, CSS tolong carikan saya A yang ada di dalam LI yang merupakan anak pertama ya. Lalu kalau saya ganti first child jadi last child, maka yang ke-10 ini nanti nggak peduli ada berapa link yang kalian punya, yang terakhir akan berubah. Dan yang ketiga, nah ini yang paling menarik adalah nth child. Kalau kalian gunakan nth child, ini kalian akan mentarget anak spesifik gitu, urutan yang keberapa. Sehingga kalau kalian pakai nth child harus dikasih parameter macam-macam. Bisa urutannya langsung, misalkan saya tulis 3, ini artinya anak ketiganya langsung berubah menjadi hijau. Saya ganti 5, maka anak kelimanya berubah ya. Atau saya mau ganti dia kelipatan 2. Nih, kalian bisa lihat tiap kelipatan 2 warnanya berubah ya, atau kelipatan 3 dimulai dari 3, 6, 9, kalau ada 12 nanti 12 ya. Jadi bisa urutannya keberapa, atau bisa kelipatannya keberapa, atau misalkan begini, saya pengen kelipatan 3 tapi mulainya dari 1 ya.
Jadi caranya gini, kelipatan 3 kan mulai dari sini ya. Kalau saya tulis 3N berarti di sini. Kalau ingin kelipatan 3 tapi mulainya dari 1, kalian hitung dari keadaan awalnya. Misalkan di sini berarti ke 1 mundur berapa? 1, 2 ya, minus 2. Kalian tinggal tulis minus 2. Mulai dari 1. Nah, setelah 1 berapa? 4 kan? 4, 7. Nah, kalau kalian lihat 4 itu sebetulnya plus 1 dari keadaan default ya kan? Ya, jadi kalau 3N minus 2 itu sama aja dengan 3N plus 1. 3N itu dari sini, plus 1 mulai dari sini. Ya, jadi ini cara menggunakan parameternya. Bisa angka, bisa kelipatan keberapa, lalu bisa kalian tambahkan minus atau plus untuk menentukan mau mulai dari mana. Ya, itu cara menggunakan first child, last child, dan nth child. Oke. Nah, ada juga kalian bisa gunakan even untuk genap, lalu odd untuk ganjil. Ya, jadi untuk yang ganjil warnanya hijau seperti ini. Oke, paham ya? Atau kalian juga bisa tambahkan begini. Misalkan CSS tolong carikan saya A yang ada di dalam LI yang ganjil gitu ya. Nah, saya bisa tuliskan juga begini, LI and child on A. Tapi sekarang pada saat saya hover gitu ya, warnanya berubah jadi merah ya. Jadi sekarang tadinya hijau, pada saat saya hover berubah jadi merah, tapi khusus yang ganjil aja ya. Yang genapnya saya sorot nggak berubah. Ganjil berubah, ganjil berubah, ganjil berubah. Kalau mau ganti jadi yang genap ya tinggal ganti aja jadi even. Even ini juga even. Ya, maka dia berubah. Ini kepakai misalkan kalian mau bikin tabel, terus tiap-tiap barisnya warnanya belang gitu ya, merah putih merah putih merah putih misalkan. Nanti kalian gunakan yang ini. Oke, itu untuk yang first child, last child, dan nth child. Ini kalau elemennya merupakan child dari elemen lain. Misalkan untuk yang paragraf nih, saya punya 2 buah paragraf. Kalau saya pengen paragraf 1 berubah jadi merah, paragraf kedua berubah jadi hijau, saya nggak bisa pakai first child. Ya, nggak berubah ya. Karena P ini bukan anak dari elemen lain. Nggak ada tuh. Nah, kalau pengen mentarget si P ini, kita pakai pseudo class yang lain, yang namanya first of type atau last of type. Ya, jadi ini elemen yang pertama kali ketemu lah ya, dan elemen yang terakhir. Lihat, kalau ganti first of type, nah, maka P pertama warnanya akan berubah menjadi merah. Kalau saya ganti last of type, nah ini P terakhir. Oke. Jadi itu cara penggunaan pseudo class. Sebenarnya masih ada yang lain yang penggunaannya juga cukup penting ya, cuman itu nggak saya jelaskan dulu di video kali ini. Mungkin saya akan bisa jelaskan di video berikutnya. Oke, itu mungkin penjelasan mengenai pseudo class. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung diajukan aja lewat komentar di video YouTube-nya, atau kalian bisa layangkan email ke andikagalih@unpas.ac.id. Oke, nanti kita balas tiap pertanyaannya. Ya, jangan lupa kunjungi channel web programming Unpas, lihat videonya, share ke teman-temannya, lalu like dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.